Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas resiko gagal bayar atau telat bayar di aplikasi paylater seperti Akulaku, Kredivo, dan Shopee Paylater. Jadi banyak nih teman-teman yang bertanya-tanya, kira-kira nih Bang, apakah kalau utang kita di bawah 500.000 atau mungkin 100.000, 50.000, 200.000 itu akan ada DC yang datang ke rumah. Nah, untuk Akulaku dan Kredivo masih ada kemungkinan besar ya akan didatengin DC ke rumah. Tapi untuk SPaylater saya rasa sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan informasi kalau kurang dari 500.000 ada DC yang bakal datang ke rumah kalian. Karena kita tahu lah ya, DC SPaylater itu tidak sebanyak Akulaku dan juga Kredivo. Ya, banyaknya mereka paling hanya di Jabodetabek aja. Tapi itu pun banyak juga kok yang masih belum didatengin DC sampai saat ini. Meskipun sudah telat lebih dari 4 bulan, 5 bulan, dan 6 bulan. Nah, berbeda dengan Akulaku dan Kredivo. Memang kalau utang kalian kecil, nominalnya kecil, dan lokasi rumah kalian itu jauh juga, tentu akan menjadi prioritas paling terakhir untuk didatengin DC Akulaku dan Kredivo. Jadi buat kalian yang utang 50.000, 100.000 itu kemungkinannya kecil sekali untuk didatengin DC-nya. Kecuali ya rumah kalian itu tetanggaan atau tetangga kalian sebelahnya itu juga galbe di Akulaku atau Kredivo dengan nominal yang cukup lumayan. Jadi biasanya mereka sekalian aja tuh ke rumah kalian, dan penjadwalannya pun biasanya juga udah diolah dan diatur. Apakah ada rumah yang berdekatan, lokasi yang berdekatan, hingga sekali jalan. Ya maklum lah ya, untuk mendatangkan DC itu kan perlu biaya operasional, bikin surat tugas, bikin surat kuasa, bikin penyiapan dokumen-dokumen, dan nggak semena-mena datang begitu aja ucuk-ucuk di depan rumah kalian, enggak ya. Tapi memang sudah ada penjadwalannya. Dan kalian ketika DC sebelum datang itu, kalian pasti akan berhadapan dengan yang namanya desk collector dulu. Desk collector ini yang menghubungi kalian itu dari kantor melalui HP, WA, telepon, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini sudah nggak mempan, ini sudah mentok, biasanya mereka akan mengirimkan DC lapangan ke rumah kalian. Tapi balik lagi, kalau misalnya utang kalian di bawah 500.000, kalau sekitar di awal tahun 2022 kemarin, itu hampir tidak ada DC yang bakal datang ke rumah ya, dan nggak bakal menagih secara langsung. Tapi di tahun 2023 ini itu banyak yang dulunya mulai 3 bulan lebih baru datengin, sekarang 1 bulan sudah datang. Tapi balik lagi, di daerah-daerah yang memang DC-nya banyak tersedia di sana, dan mungkin itu juga salah satu hal yang mendukung adalah tadi itu, di dekat lokasi kalian ada orang-orang yang gagal bayar. Nah, ini tidak bisa kita jadikan acuan. Jadi karena hal ini, tentu saja untuk kalian yang utangnya di bawah 500.000 nggak usah khawatir dan anggap aja angin berlalu. DC juga malas kok berdebat ke kalian, ngotot ke rumah kalian kalau memang utang kalian masih nominalnya kecil. Jadi mereka itu pasti memprioritaskan orang-orang dengan pinjaman yang besar. Kenapa? Karena DC itu mempunyai target juga. Mereka harus berhasil mengingatkan atau mungkin berhasil membuat kalian membayar itu dengan nominal berapa banyak. Tiap bulan pasti mereka ada target ya. Sama seperti salesman itu ada target penjualan. Kalau DC ada target penagihan. Ya sama. Makanya mereka pastinya akan memprioritaskan orang-orang yang cenderung akan membayar lebih cepat dengan nominal yang lebih lumayan, dibandingkan kalau misalnya utang kalian masih receh-receh, maka mereka akan rugi sendiri. Udah nekan-nekan kalian, kalian tetap nggak bisa bayar, kan mereka rugi waktu ya. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak bisa berharap kita datengin atau enggak, kita nggak pernah tahu akan datengin atau enggak. Tapi yang jelas seandainya datengin pun itu bukan masalah besar. Nggak usah takut sama DC, nggak usah takut sama DC lapangan yang datang ke rumah. Kenapa? Karena ya mereka itu adalah tugas mereka. Mereka datang itu bukan untuk nagih, petatang petenteng, emosi, marah-marah, enggak. Mereka datang itu hanya untuk mengingatkan bahwa kalian harus membayar, karena transaksi yang kalian lakukan adalah secara online. Ingat, transaksi yang dilakukan secara online menurut aturan OJK itu juga harus ditagih, atau juga harus pembayarannya harus dilakukan secara online juga melalui virtual account. Bukan DC datang menyita barang kalian, DC datang minta uang tunai ke kalian, enggak kayak gitu. Mereka cuma datang mungkin sedikit memberikan efek kejut kepada kalian agar kalian takut dan lain sebagainya. Ya, ingat, nggak usah takut, nggak usah overthinking, nggak usah mikir yang enggak, fokus aja untuk melanjutkan hidup, fokus aja untuk mencari uang agar kalian bisa terbebas dari hutang pinjaman online kalian seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.